Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Yang pertama, Zhang harus sejak sekarang nih mulai mencari mempersiapkan pengganti dari Marotta ya. Entah naikin pangkat dari Ausilio atau kita merekrut direktur sport yang lain. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Hari ini gue mau cerewetin beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Langsung aja ya, kita mulai berita yang pertama. Aduh, ini berita yang paling mengenaskan teman-teman. Yann Sommer cedera di international break kali ini. Aduh, parah. Ini berarti kita teman-teman tanpa Acerbi, tanpa De Vrij, dan sekarang tanpa Yann Sommer. Kiper andalan kita ini teman-teman cedera ketika berduel dengan penyerang Denmark ya, Rasmus Holland, ketika dia membela Swiss dan akhirnya digantikan di menit 37. Ya teman-teman, semoga dia nggak cedera panjang ya. Ini kok makin lama 9 partai tersisa makin terasa berat kalau kita kehilangan banyak pemain. Lalu kemudian untuk pemain Inter lainnya yang berlaga di international break, ada pemain Primavera Luca Di Maggio tampil 16 menit membela Italia U19 dalam kemenangan 2-1 di kualifikasi Euro 19 menghadapi Republik Ceko. Lalu kemudian ada Alexander Stankovic teman-teman, anak dari Dejan Stankovic ya, bermain 90 menit dan dia menjadi kapten Serbia U19 ketika menghadapi Portugal. Lalu ada Tajon Buchanan, luar biasa, tampil 80 menit membela Kanada dalam kemenangan 2-0 di CONCACAF Nation League melawan Trinidad Tobago. Berarti ini Kanada telah memastikan lolos Copa America di tahun ini. Asik deh, di bulan Juni kita di Copa America bisa lihat Tajon Buchanan, bisa melihat Lautaro Martinez. Lalu kemudian di saat yang bersamaan ya, di Juni tahun ini kita juga bisa melihat aksi-aksi pemain Inter di Euro 2024. Lalu kemudian berikutnya lagi, Benjamin Pavard tampil 90 menit membela Prancis ketika kalah di partai persahabatan melawan Jerman. Ini Marcus Thuram juga bermain 61 menit teman-teman dan tidak mencetak gol. Aduh, ini pancaklik gol Thuram terus berlanjut sampai dengan tim nasional. Dan bukan cuma Thuram, Lautaro Martinez juga begitu teman-teman, tampil 90 menit membela Argentina, menang 3-0 atas El Salvador. Dia tidak mencetak gol, tetapi ya untungnya masih mencetak assist. Lalu kemudian berikutnya lagi, ini adalah duel antar pemain Inter dan berujung drama ya. Alexis Sanchez tampil 83 menit dalam kemenangan 3-0 di partai persahabatan lawan Albania. Nah, ini ada catatan khususnya, ada dramanya. Sempat ada duel nih, Alexis Sanchez menginjak Aslani sangat keras. Aslani marah banget teman-teman. Tetapi lucunya teman-teman, kedua pemain telah berbaikan dan tukeran jersey di jeda babak pertama ya. Ketika istirahat mereka berdua tukeran jersey, maaf-maafan. Syukurlah lebaran datang lebih cepat. Lalu kemudian berikutnya lagi, Denzel Super Dumfries cuma tampil 28 menit menjadi pemain pengganti nih di partai Belanda melawan Skotlandia. Belanda menang 4-0. Lalu ada Hakan Çalhanoğlu, kapten Turki, tampil 90 menit ketika kalah dari Hungari teman-teman. Lalu kemudian setelah selesai pertandingan, Vincenzo Montella, pelatih dari Turki, memberikan statement ya untuk Hakan Çalhanoğlu. Dia bilang begini, Hakan adalah pemain sepak bola yang sangat mature, sangat dewasa. Dia tahu bagaimana mengatur pertandingan. Dia benar-benar pemain sepak bola yang hebat. Saya tidak mengerti mengapa kritik selalu datang kepadanya. Ya sudahlah, terima saja demi perbaikan ya. Lalu berikutnya lagi di Italia U21 ada beberapa pemain Inter ya. Ada Mattia Zanotti yang sekarang sedang dipinjamkan, sebetulnya sih bukan membela Primavera Inter. Dia memberikan assist untuk mantan pemain Inter, Casadei teman-teman. Lalu kemudian ada pemain Inter lainnya juga yang sedang dipinjamkan ya. Pio Esposito memberikan assist untuk Giovanni Fabian. Gila ya, ini adalah 4 jebolan Primavera Inter menguasai Italia U21. Lalu kemudian berikutnya lagi ada pemain Primavera Inter yang sedang dipinjamkan juga, yaitu Jan Zuberek mencetak satu-satunya gol ketika Polandia dibantai 1-5 oleh Inggris U20. Lalu kemudian yang terakhir tentu saja dari tim nasional Italia ada Davide Fratesi tampil 67 menit ketika Italia mengalahkan Venezuela 2-1. Nicolo Barella juga bermain dari babak kedua tampil 45 menit. Sedangkan Alessandro Bastoni, Di Marco, dan Darmian tidak digunakan sama sekali. Oke teman-teman, itu tadi adalah update kiprah performa pemain Inter di jeda internasional break kali ini. Setidaknya sampai
Minggu 24 Maret ya ketika konten ini dibuat. Lalu kemudian berita yang berikutnya lagi teman-teman, masih dari kasus pinjol Oktri ya. Kali ini versi Sky Sport. Menurut Sky Sport ada 4 solusi untuk menyelesaikan kasus ini. Solusi yang pertama, tentu saja solusi yang paling umum nih, paling normal, yaitu membayar lunas hutang plus bunga ya sebelum Mei 2024. Tetapi menurut Sky Sport ini adalah solusi yang paling tidak mungkin ya, paling kecil kemungkinannya karena Zhang sampai saat ini tidak punya uang untuk membayar hutang tersebut. Lalu kemudian solusi yang kedua menurut Sky Sport adalah Zhang meminta negosiasi ulang atau menunda tanggal jatuh tempo, bukan di Mei 2024 melainkan di tahun 2026 atau 2027 dengan iming-iming menambahkan suku bunga ya menjadi 16% ataupun 20%. Sebetulnya teman-teman, untuk yang solusi kedua versi Sky Sport ini sudah dilakukan oleh Zhang ya. Mereka minta negosiasi ulang. Mereka terlihat sekali ingin mengulur-ngulur waktu dengan harapan suatu hari nanti tiba-tiba mereka nemu harta karun atau kejatuhan uang dari langit ya, dan bisa membayar seluruh hutang-hutang mereka ke Oktri. Lalu kemudian solusi yang ketiga menurut Sky Sport adalah gali lobang, tutup lobang, persis seperti netizen di Indonesia ya. Jadi harapannya si Zhang bisa menemukan pinjol yang lain, pinjam uang untuk melunasi hutang-hutang ke Oktri. Lalu kemudian solusi yang terakhir yang nomor 4 adalah merelakan Oktri untuk mengakuisisi untuk mengambil alih Inter. Kalau teman-teman sendiri prediksinya gimana nih? Gimana cara Suning, cara Zhang untuk mengatasi permasalahan ini? Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman, dari isu bursa transfer. Ini pemain yang sedang kita incar, Gudmundsson, tampil gemilang mencetak hat-trick di partai Islandia melawan Israel ya. Dan menurut La Gazzetta, Inter semakin kepincut untuk merekrut penyerang Genoa Albert Gudmundsson. Tawaran dengan status pinjaman plus ada klausul wajib tebus sedang dipersiapkan. Inter menurut La Gazzetta juga bersedia memasukkan nama Valentin Carboni dalam bagian dari penawaran. Akan tetapi akan memasukkan klausul pembelian kembali untuk permata Argentina tersebut. Genoa sejauh ini tidak menyukai formula ini. Mereka menginginkan uang cash untuk Albert Gudmundsson. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah rela kita memberikan Valentin Carboni demi Gudmundsson? Kalau gue rela-rela aja sih. Nggak apa-apa, biar statusnya kayak Giovanni Fabian lah. Biar dia berkembang bersama klub yang lain ya. Daripada si Valentin Carboni di Inter cuma jadi cadangan, lalu bakatnya hilang begitu saja. Lebih baik kita pinjemin atau kita jual sementara, nanti bisa kita tebus lagi. Kayak Giovanni Fabian. Kemudian teman-teman, selain posisi striker, di musim depan tentu saja kita butuh back nih, karena kemungkinan Acerbi akan putus kontrak kalau dia terbukti rasis. Sementara untuk Steven De Vrij, dia terlalu ringkih ya, dia terlalu sering cedera, jadi kita pasti butuh back baru di musim depan. Sejauh ini ada 3 nama yang diincar Inter. Yang paling hot adalah back asal Korea Selatan ya, Kim Min-jae, yang turut membawa Napoli Scudetto. Dia dikabarkan mulai nggak kerasa nih di Munchen. Lalu ada nama Chris Smalling, lalu ada nama back lainnya yaitu Konstantinos Mavropanos. Ini adalah bek Yunani yang bermain untuk West Ham. Wah, kalau bisa dapat Kim Min-jae bagus banget sih. Tetapi sayangnya ini gue lihat kontraknya Kim Min-jae masih lama banget, masih sampai 2028. Ini harganya pasti mahal banget. Lalu kemudian berita yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini. Wah, ini berita sedih juga teman-teman. Marotta memberikan statement yang sangat menyakitkan ya. Ketika ada seorang wartawan tanya ke dia nih, apakah Anda akan memperpanjang kontrak dengan Inter? Lalu Marotta menjawab begini. Dalam 2 tahun ke depan, ketika kontrak saya berakhir, saya akan meninggalkan Inter dan fokus pada generasi muda di bidang olahraga. Aduh teman-teman, kita harus bersiap kehilangan Marotta nih. Menurut gue cuma ada 2 pilihan, 2 alternatif nih teman-teman. Yang pertama, Zhang harus sejak sekarang nih mulai mencari, mempersiapkan pengganti dari Marotta ya. Entah naikin pangkat dari Ausilio atau kita merekrut direktur sport yang lain. Lalu kemudian alternatif yang kedua adalah kita berharap teman-teman dalam 2 tahun ke depan kita punya presiden yang baru, yang duitnya banyak sehingga bisa merayu Marotta ya. Ngasih penawaran kontrak yang baru, yang panjang, yang gajinya jauh lebih besar. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.